Assalamualaikum, selamat ketemu lagi dengan Petrang Channel. Sebagaimana kita sama-sama ketahui selama ini, bahwasanya Petrang Channel ini adalah untuk menerangkan hal-hal yang mungkin selama ini teman-teman semuanya ada yang belum mengetahuinya. Hari ini konten yang akan saya buat adalah tentang Lembaga Wali Nanggro. Lembaga Wali Nanggro mungkin masyarakat juga teman-teman masih banyak yang bertanya-tanya apa itu Lembaga Wali Nanggro. Nah, selaku anggota masyarakat tentu kita wajib mengetahui setiap ada institusi yang terdapat di negara kita, terutama juga di Aceh. Nah, kenapa? Karena semua institusi diharapkan bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat untuk menunjang pelaksanaan syariat Islam, bermanfaat untuk menunjang kesejahteraan masyarakat, bermanfaat untuk menunjang pendidikan dan segala macamnya. Jadi kita selaku masyarakat harus mengetahui dan tidak boleh tidak mengetahui apa fenomena-fenomena yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, dari mana kita mengetahui tentang Lembaga Wali Nanggro? Jadi Lembaga Wali Nanggro diatur dengan kanun. Di sebelum kanun, Lembaga Wali Nanggro itu hadirnya melalui MOU Helsinki kalau kita melihat sejarahnya. Dari MOU Helsinki kemudian lahirlah Undang-Undang Pemerintahan Aceh nomor 11 tahun 2006. Turunan dari undang-undang tersebut maka lahirlah kanun tentang Lembaga Wali Nanggro atas perintah dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2006, yaitu pada pasal 96 yang mengatur lebih lanjut tentang Lembaga Wali Nanggro dengan Kanun Aceh. Kanun tentang Lembaga Wali Nanggro ini hadir pertama kali pada tahun 2012, yaitu Kanun nomor 8 tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggro. Kanun Lembaga Wali Nanggro sejak tahun 2012 sampai tahun 2023 sudah ada 3 kanun Lembaga Wali Nanggro. Kenapa ada 3? Karena kanun tersebut sudah mengalami 2 kali perubahan. Kanun nomor 8 tahun 2012 kemudian diubah dengan kanun nomor 9 tahun 2013 dan terakhir dengan kanun nomor 10 tahun 2019 dan sekarang insya Allah kelihatannya akan ada kanun baru lagi tentang Lembaga Wali Nanggro, tapi ini belum diundangkan. Jadi karena kanun yang baru belum diundangkan, kita melihat kanun yang lama. Nanti saya akan menginformasikan lagi kepada teman-teman semuanya kalau sudah diundangkan kanun yang baru. Dalam kanun nomor 8 tahun 2012 sebagaimana telah dirubah untuk kedua kalinya dengan kanun nomor 10 tahun 2019. Pada ketentuan umum itu menjelaskan apa itu Lembaga Wali Nanggro. Lembaga Wali Nanggro adalah lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat istiadat, bahasa dan pemberian gelar, garing derajat, dan upacara-upacara adat lainnya. Nah, jadi itu adalah pengertian definisi Lembaga Wali Nanggro yang ada dalam Kanun nomor 8 tahun 2012. Nah, kemudian apa pula lagi yang dimaksud dengan Wali Nanggro? Tadi Lembaga Wali Nanggro adalah lembaganya.
Nah, apa itu wali nanggro yang selama ini sering kita dengar sebutan tentang wali nanggro? Wali nanggro adalah seorang pemimpin yang bersifat personal dan independen yang memimpin lembaga wali nanggro. Jadi pimpinan dari lembaga wali nanggro itu adalah wali nanggro. Maknanya wali nanggro itu adalah sebutan sebuah jabatan pada lembaga wali nanggro. Oke teman-teman, tadi kita terhenti sebentar, sekarang kita lanjutkan lagi informasi saya untuk teman-teman semuanya tentang lembaga wali nanggro, yaitu kita lanjutkan dengan prinsip dan tujuan lembaga wali nanggro. Jadi sebagaimana kita ketahui kalau setiap lembaga institusi tentu punya tujuan dan prinsip. Dari situlah kita mengetahui kemana arahnya sebuah lembaga itu berjalan. Prinsip dan tujuan lembaga wali nanggro juga sebagaimana diatur dalam kanun tentang lembaga wali nanggro itu menyebutkan dalam pasal 2 prinsip lembaga wali nanggro adalah A. Pemersatu yang independen dan berwibawa serta bermartabat. A1, karena ini kan tentang perubahan. Pembina dan pengawal perdamaian. B. Pembina keagungan dinul Islam, kemakmuran rakyat dan keadilan. C. Pembina kehormatan, adat, tradisi sejarah dan tamadun Aceh. Dan D. Pembina pengawal penyantun pemerintahan rakyat Aceh. Kemudian dalam pasal 3-nya adalah tujuan pembentukan lembaga wali nanggro adalah A. Mempersatukan rakyat Aceh. A1. Membina dan mengawal perdamaian. B. Meninggikan dinul Islam, mewujudkan kemakmuran rakyat dan menegakkan keadilan. C. Menjaga kehormatan, adat, tradisi sejarah dan tamadun Aceh. Dan D. Membina, mengawal, menyantun pemerintahan rakyat Aceh. D. Mewujudkan pemerintahan rakyat Aceh yang sejahtera dan bermartabat. Selanjutnya tentang kelembagaan. Kelembagaan wali nanggro seperti juga lembaga-lembaga lainnya tentu mempunyai struktur organisasi kelembagaan. Apa saja struktur organisasi atau bagaimana struktur organisasi kelembagaan wali nanggro? Itu terdiri dari, ini di pasal 4 Kanun Lembaga Wali Nanggro mengatur wali nanggro, kemudian waliul ahdi. A. Wali nanggro. B. Waliul ahdi. C. Majelis tinggi. D. Majelis fungsional. D1 wazir atau staf wali nanggro. Dan E. Rukun kategori wali atau sekretariat lembaga wali nanggro. Nah, sekarang saya bacakan untuk teman-teman sebagaimana diatur dalam pasal 1 Kanun Lembaga Wali Nanggro, apa itu wali nanggro, wali ahdi dan selanjutnya ya. Wali nanggro adalah seorang pemimpin yang bersifat personal dan independen yang memimpin lembaga wali nanggro. Jadi pemimpin daripada lembaga wali nanggro adalah wali nanggro. Jadi jabatan pimpinan lembaga wali nanggro adalah wali nanggro. Wali nanggro berarti nama sebuah jabatan. Kemudian waliul ahdi. Waliul ahdi adalah pemangku wali nanggro atau orang yang merupakan perangkat kerja lembaga wali nanggro yang melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan wali nanggro apabila wali nanggro tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap. Nah, jadi ini di luaran mungkin ada sering yang bertanya apakah waliul ahdi itu wakil wali nanggro. Kalau kita baca di kanunnya tidak menyebutkan waliul ahdi adalah wakil wali nanggro, tetapi waliul ahdi adalah pemangku wali nanggro.
ataupun perangkat Wali Nangro yang melaksanakan tugas fungsi Kedua Wali Nangro apabila Wali Nangro berhalangan. Ya. Kemudian Majelis Tinggi. Majelis Tinggi adalah forum musyawarah mufakat, perumusan, pemberi saran atas pembentukan resam serta pemberian pertimbangan kepada Wali Nangro. Jadi Majelis Tinggi ini terdiri dari 3 unsur majelis di dalamnya, yaitu Majelis Tuhaput Wali Nangro, Majelis Fatwa Wali Nangro, dan Majelis Tuhalapan Wali Nangro. Maka ketika ketiga majelis ini berkumpul, maka forumnya sebutannya adalah Majelis Tinggi. Maka disebut Majelis Tinggi itu forum musyawarah. Apa itu Majelis Tuhaput Wali Nangro yang merupakan salah satu unsur dari Majelis Tinggi? Adalah Majelis Tinggi di bawah lembaga Wali Nangro yang anggotanya dipilih oleh Komisi Pemilihan Tuhaput dan ditetapkan dengan keputusan Wali Nangro. Jadi semua perangkat Wali Nangro ditetapkan dengan keputusan Wali Nangro. Kemudian Majelis Fatwa adalah Majelis Tinggi di bawah lembaga Wali Nangro yang memutuskan hukum agama dan mengeluarkan fatwa-fatwa yang sesuai dengan mazhab Syafi'i sebagai mazhab mayoritas dan mengakui 3 mazhab lainnya yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian Majelis Tuhalapan Wali Nangro adalah salah satu majelis tinggi lembaga Wali Nangro yang anggotanya berasal dari tokoh masyarakat, mewakili Kabupaten Garing Kota, diangkat dan diberhentikan oleh Wali Nangro. Nah, itu dia teman-teman unsur daripada Majelis Tinggi Lembaga Wali Nangro. Kemudian selanjutnya struktur organisasi Lembaga Wali Nangro adalah majelis fungsional. Jadi majelis fungsional ini adalah kalau di kanun Lembaga Wali Nangro tahun nomor 8 tahun 2012, nomor 3 tahun 2013 itu masih menyebutkan nomenklatur majelis fungsional, ada kurang lebih 11. Tetapi di perubahan terakhir pada kanun nomor 10 tahun 2019, nomenklatur majelis fungsional telah dihapuskan karena majelis fungsional ini dapat dibentuk oleh Wali Nangro berdasarkan kebutuhan. Artinya kalau dulu disebutkan ada majelis fungsional perempuan, majelis fungsional ekonomi, majelis fungsional kesejahteraan dan kesehatan. Nah, tapi kalau sekarang di kanun nomor 10 perubahan yang kedua ini, itu nomenklaturnya diserahkan kepada Wali Nangro untuk membentuk sesuai dengan yang diatur dengan peraturan resam Wali Nangro. Jadi sesuai dengan kebutuhan menurut Wali Nangro, apa kebutuhan majelis fungsional yang dibentuk, maka judul nomenklaturnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan teknis pekerjaan yang akan dilakukan. Itu maksudnya majelis fungsional Lembaga Wali Nangro. Kemudian kemudian wazir atau staf Wali Nangro adalah pejabat tinggi profesional Wali Nangro. Nah, wazir ini ada 4 unsur di dalamnya, yaitu pertama Wazir Keistimewaan Aceh, Wazir Kekhususan Aceh, Wazir Humas dan Protokol, keempat Wazir Perencanaan dan Koordinasi Kelembagaan. Jadi Wali Nangro juga perangkatnya juga dibantu oleh wazir-wazir ini, dan 4 wazir ini dipimpin oleh 1 orang wazirul adat atau pang oleh wazir. Jadi ada atasannya dari wazir ini, yaitu selain wali juga adalah wazirul adat, yaitu pang oleh wazirnya. Kemudian yang terakhir struktur organisasi Lembaga Wali Nangro adalah Rukun Katibul Wali.
atau Sekretariat Lembaga Wali Nangro adalah satuan kerja perangkat Aceh yang menyelenggarakan pelayanan terhadap Lembaga Wali Nangro. Jadi Kerukunan Kartibul Wali ini adalah kesekretariatan, sama seperti semua lembaga-lembaga keistimewaan yang ada di Aceh ini ada sekretariatnya. Kenapa ada sekretariat di dalam sebuah lembaga keistimewaan termasuk Lembaga Wali Nangro? Karena pemakaian anggaran yang masih melalui anggaran belanja pendapatan Aceh ini APBA, masih melalui, selama sebuah lembaga masih menggunakan APBA, maka pelayanan administrasinya segala macam itu maka diurus oleh unsur-unsur pemerintah Aceh, ditempatkan di lembaga tersebut. Jadi yang ada ini adalah PNS di dalamnya ya, PNS. Jadi kepala sekretariat atau yang disebut dengan Katibul Wali itu dari unsur PNS. Kalau personal yang ada dalam unsur Lembaga Wali Nangro itu kalau kita melihat ada yang dari unsur PNS, ada juga yang non PNS. Nah, tapi kalau di Kerukunan Katibul Wali ini adalah unsur PNS karena melakukan pelayanan administrasi, termasuk dalamnya adalah penganggaran untuk Lembaga Wali Nangro. Nah, kemudian setelah kita membahas tentang kelembagaan Wali Nangro, maka teman-teman juga perlu tahu tentang tugas, fungsi, dan kewenangan Wali Nangro. Karena mungkin selama ini masih bertanya-tanya, banyak orang bertanya-tanya apa tugas, fungsi, dan kewenangan daripada Wali Nangro atau Lembaga Wali Nangro, karena kadang-kadang melihat itu gedung besar sekali. Ada saya mendengar kadang-kadang orang mengatakan ada apakah ada aktivitas Lembaga Wali Nangro karena jarang melihat adanya orang di situ ataupun jarang didatangi. Nah, mungkin karena belum dapat informasi maka kita tidak mengetahuinya. Maka saya karena membaca di kanun ini saya coba sampaikan kepada teman-teman semua. Mungkin sebagian kita nggak sempat membaca kanunnya, maka channel ini memberikan penjelasan kepada teman-teman semuanya agar dapat terinformasikan walaupun tanpa sempat membacanya. Ya, tugas, fungsi, dan kewenangan Lembaga Wali Nangro pasal 29 tentang Kanun Lembaga Wali Nangro itu mengatur tugas Wali Nangro adalah A. Membentuk perangkat Lembaga Wali Nangro dengan segala upacara adat dan gelarnya. Jadi perangkat Lembaga Wali Nangro tadi sudah disebutkan, ada itu Waliul Ahdi, Majelis Tinggi, Majelis Fungsional, Wazir, dan Kerukun Katibul Wali. Kemudian A. Mengawal dan memonitor penyelenggaraan pemerintahan Aceh untuk menjamin tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3. Tujuan prinsip Lembaga Wali Nangro kita bahas tadi. Jadi untuk mencapai tujuan tersebut, Wali Nangro bertugas mengawal dan memonitor penyelenggaraan pemerintahan Aceh. B. Mengangkat, menetapkan dan meresmikan serta memberhentikan personal perangkat Lembaga Wali Nangro. Jadi ini perangkatnya Lembaga Wali Nangro. Kemudian C. Mengukuhkan DPRA dan Kepala Pemerintah Aceh secara adat. Ini selama ini sudah dilakukan di Dewan, biasanya di rapat paripurna DPRA ketika mengukuhkan anggota DPRA dan juga pengukuhan gubernur ya. Selama ini sudah dilakukan, sudah berjalan. Kemudian D. Memberikan pandangan, arahan, dan nasihat kepada pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta lembaga-lembaga lainnya dalam perumusan kebijakan strategis dan penyelesaian masalah-masalah yang sifatnya genting. Kemudian E. Menyampaikan usulan, saran, dan pertimbangan kepada pemerintah
F. Memberi atau mencabut gelar kehormatan kepada seseorang atau lembaga. G. Mengurus dan melindungi khazanah Aceh di dalam dan luar Aceh. H. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri untuk kemajuan peradaban Aceh. I. Mengarahkan pengembangan sumber daya manusia Aceh yang berkualitas dengan tetap melestarikan dan mengembangkan budaya dan adat istiadat Aceh. J. Menjaga perdamaian Aceh dan ikut berpartisipasi dalam proses penyelesaian perdamaian dunia. Nah, mungkin teman-teman aktivitas Wali Nangro berkaitan dengan tugas ini, kalau kita melihat sebagian dalam melalui web-webnya Lembaga Wali Nangro, kita bisa memantau akan aktivitas Wali Nangro bersama perangkat-perangkatnya. Nanti akan saya sebutkan, saya tulis di bawah web yang mungkin bisa dibuka oleh teman-teman untuk melihat aktivitas Wali Nangro dan perangkatnya selama ini. Kemudian pasal 30, untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, Lembaga Wali Nangro mempunyai fungsi: A. Perumusan dan penetapan kebijakan penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat istiadat, dan pemberian gelar, garing derajat, dan upacara-upacara adat lainnya. B. Penyiapan rakyat Aceh dalam pelaksanaan kekhususan dan keistimewaan sebagaimana ditentukan dalam kanun ini. C. Perlindungan secara adat semua orang Aceh baik di dalam maupun di luar Aceh. D. Melaksanakan penyampaian pandangan, arahan, dan nasihat kepada pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta lembaga-lembaga lainnya. C. Pelaksanaan penyampaian usulan, saran, dan pertimbangan kepada pemerintah. F. Pelaksanaan pembentukan perangkat Lembaga Wali Nangro dengan segala upacara adat dan gelarnya. G. Pelaksanaan pengangkatan, penetapan, peresmian, dan pemberhentian personil perangkat Lembaga Wali Nangro. H. Pengukuhan DPRA dan Kepala Pemerintah Aceh secara adat. I. Pelaksanaan pemberian dan pencabutan gelar kehormatan kepada seseorang atau lembaga. J. Penyelenggaraan pengurusan dan perlindungan khazanah Aceh di dalam dan di luar Aceh. K. Pelaksanaan kerjasama dengan berbagai pihak dalam maupun luar negeri untuk kemajuan peradaban Aceh. I. Pemberian arahan dan petunjuk dalam pengembangan sumber daya manusia Aceh yang berkualitas dengan tetap melestarikan dan mengembangkan budaya dan adat istiadat Aceh. Dan M. Penyelenggaraan perdamaian Aceh dan ikut berpartisipasi dalam proses penyelesaian perdamaian Aceh. Jadi fungsinya juga banyak, teman-teman. Jadi kita terinformasikan ternyata Lembaga Wali Nangro punya tugas dan juga punya fungsi. Dan kemudian kewenangan. Pasal 31, untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, Lembaga Wali Nangro mempunyai kewenangan: A. Memberikan atau mencabut gelar kehormatan kepada seseorang atau badan dengan nama-nama gelar berdasarkan tradisi sejarah, bahasa, dan adat istiadat rakyat Aceh. B. Menjalankan kewenangan kepemimpinan adat yang berwibawa dan bermartabat dalam tatanan kehidupan masyarakat untuk penyelesaian dalam urusan-urusan khusus atau istimewa didasarkan pada nilai-nilai adat dan kearifan lokal yang berpihak kepada rakyat. C. Menentukan hari-hari libur yang diikuti dengan upacara-upacara adat berdasarkan tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh. D. Kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf C terkecuali dengan instansi tertentu dalam pelayanan publik sesuai dengan kekhususan peraturan perundang-undangan. E.
menyampaikan pandangan, arahan dan nasihat kepada pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta lembaga-lembaga lainnya. F. Memberikan usulan, saran dan pertimbangan kepada pemerintah. G. Melakukan kerjasama dengan lembaga atau badan luar negeri. Dan H. Membentuk perwakilan lembaga Wali Nanggro. Jadi ternyata kewenangan lembaga Wali Nanggro ini juga banyak. Bahkan kalau kita melihat di sini adalah kewenangan memberikan dan mencabut gelar itu ada pada lembaga Wali Nanggro. Jadi kalau mungkin kenapa selama ini kita melihat ada kasus pemberian gelar yang tempoh hari terjadi di kabupaten, di kota, di mana itu, di kota atau di kabupaten saya agak lupa, yang diberikan kepada pemberian gelar yang tidak tepat kepada seseorang oleh Majelis Adat Aceh di kabupaten. Jadi kalau kita melihat di kanun ini, seharusnya pemberian gelar itu adalah yang melakukannya Wali Nanggro, kecuali mungkin Wali Nanggro mendelegasikan pemberian tersebut kepada Majelis Adat Aceh. Tapi kalau tanpa pendelegasian, kewenangan pemberian gelar di Aceh ini ternyata kalau tidak kanun ini adalah lembaga Wali Nanggro. Mungkin ini karena kurangnya informasi, juga mungkin kurang sosialisasi, sehingga hal ini kurang tersampaikan pada instansi-instansi terkait seperti MAA dan sebagainya. Juga hari-hari libur, ternyata Aceh melalui lembaga Wali Nanggro, kalau kita lihat di sini, juga dapat menentukan hari-hari liburnya sendiri berdasarkan tentu pertimbangan-pertimbangan yang ditetapkan secara musyawarah oleh Wali Nanggro dan perangkatnya, dan juga koordinasi dengan pemerintah Aceh dan instansi terkait. Ternyata Aceh juga bisa menentukan hari-hari liburnya sendiri. Mungkin hal ini yang belum optimal dilakukan oleh lembaga Wali Nanggro. Mungkin kita harapkan ke depan tugas, fungsi dan kewenangan dari lembaga Wali Nanggro ini bisa lebih optimal dilakukan oleh Wali Nanggro. Karena apabila kalau kita melihat dari kanun ini begitu banyak dan besar tugas, fungsi dan kewenangan, apabila ini benar-benar dilakukan, tentu tujuan prinsip lembaga Wali Nanggro yang pada titik akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat Aceh tentu dan penegakan pelaksanaan dinul Islam dan sebaik-baiknya tentu akan bisa kita terlaksanakan melalui lembaga Wali Nanggro. Jadi teman-teman, ternyata lembaga Wali Nanggro itu banyak tugas fungsi kewenangan, bukan tidak ada, hanya saja belum optimal dilaksanakan. Kemudian Waliul Ahdi. Waliul Ahdi juga mempunyai tugas fungsi dan kewenangan. Apa saja tugasnya? Saya bacakan. Pasal 32, Waliul Ahdi mempunyai tugas: A. Memberikan pertimbangan dalam hal pembentukan perangkat lembaga Wali Nanggro dengan segala upacara adat dan gelarnya. B. Memberikan pertimbangan dalam hal pengangkatan, menetapkan dan meresmikan serta memberhentikan personil perangkat lembaga Wali Nanggro. C. Memberikan pertimbangan dalam hal pengukuhan DPRA dan kepala pemerintah Aceh secara adat. D. Memberikan pertimbangan dalam hal pemberian atau pencabutan gelar kehormatan kepada seseorang atau lembaga. E. Menyiapkan bahan kebijakan dalam hal pengelolaan dan perlindungan khasanah Aceh di dalam dan luar Aceh. F. Menyiapkan bahan kebijakan dalam hal melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri, untuk kemajuan peradaban Aceh. G. Memberikan pertimbangan dalam hal penetapan kebijakan pengembangan sumber daya manusia Aceh yang berkualitas dengan tetap melestarikan dan mengembangkan budaya dan adat istiadat Aceh. H. Menyiapkan bahan kebijakan dalam hal menjaga perdamaian Aceh dan ikut berpartisipasi dalam proses penyelesaian perdamaian dunia. I.
memberikan pertimbangan dalam hal penetapan, mengumumkan ketentuan-ketentuan adat, hari-hari besar adat, dan memfasilitasi penghadapan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan menerima anugerah adat. J. Memberikan pertimbangan dalam hal pengangkatan atau pemberhentian perwakilan adat di luar negeri. J1. Mendampingi wali nanggro dalam menjalankan tugas-tugas adat dan pemerintahan. Dan K. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh wali nanggro. Kemudian fungsi wali nanggro untuk fungsi waliul ahdi untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, waliul ahdi mempunyai fungsi A. Pemberian pertimbangan dalam hal pembentukan perangkat lembaga wali nanggro dengan segala upacara adat dan gelarnya. B. Pemberian pertimbangan dalam hal pengangkatan, menetapkan dan meresmikan serta memberhentikan personil perangkat lembaga wali nanggro. C. Pemberian pertimbangan dalam hal pengukuhan DPRA dan Kepala Pemerintahan Aceh secara adat. D. Pemberian pertimbangan dalam hal pemberian atau pencabutan gelar kehormatan kepada seseorang atau lembaga. E. Penyiapan bahan kebijakan dalam hal pengelolaan dan perlindungan khasanah Aceh di dalam dan luar Aceh. F. Penyiapan bahan kebijakan dalam hal melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri untuk kemajuan peradaban Aceh. G. Pemberian pertimbangan dalam hal penetapan kebijakan pengembangan sumber daya manusia Aceh yang berkualitas dengan tetap melestarikan dan mengembangkan budaya dan adat istiadat Aceh. H. Penyiapan bahan kebijakan dalam hal menjaga perdamaian Aceh dan ikut berpartisipasi dalam proses penyelesaian perdamaian dunia. I. Pemberian pertimbangan dalam hal penetapan, mengumumkan ketentuan-ketentuan adat, hari-hari besar adat, dan memfasilitasi penghadapan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan menerima anugerah adat. J. Pemberian pertimbangan dalam hal pengangkatan atau pemberhentian perwakilan adat di luar negeri. Dan K. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang didelegasikan oleh wali nanggro. Itu tadi fungsinya, ya. Kemudian kewenangan waliul ahdi pasal 34 untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, waliul ahdi mempunyai kewenangan A. Menyampaikan pertimbangan dalam hal pembentukan perangkat lembaga wali nanggro dengan segala upacara adat dan gelarnya. B. Menyampaikan pertimbangan dalam hal pengangkatan, menetapkan dan meresmikan serta memberhentikan personil perangkat lembaga wali nanggro. C. Menyampaikan pertimbangan dalam hal pengukuhan DPRA dan Kepala Pemerintah Aceh secara adat. D. Menyampaikan pertimbangan dalam hal pemberian atau pencabutan gelar kehormatan kepada seseorang atau lembaga. E. Mempersiapkan bahan kebijakan dalam hal pengelolaan dan perlindungan khasanah Aceh di dalam dan di luar Aceh. F. Mempersiapkan bahan kebijakan dalam hal melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri untuk kemajuan peradaban Aceh. G. Menyampaikan pertimbangan dalam hal penetapan kebijakan pengembangan sumber daya manusia Aceh yang berkualitas dengan tetap melestarikan dan mengembangkan budaya dan adat istiadat Aceh. H. Mempersiapkan bahan kebijakan dalam hal menjaga perdamaian Aceh dan ikut berpartisipasi dalam proses penyelesaian perdamaian dunia. I. Menyampaikan pertimbangan dalam hal penetapan, mengumumkan ketentuan-ketentuan adat, hari-hari besar adat, dan memfasilitasi penghadapan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan menerima anugerah adat.
Dan D. Menyampaikan pertimbangan dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perwakilan adat di luar negeri. Jadi itu ya teman-teman semua, tugas, fungsi, dan kewenangan dari walil ahdi. Kemudian sekarang pasal 35, Majelis Tinggi. Unsur-unsurnya yaitu tadi seperti saya katakan, Datu Haput, Majelis Fatwa, dan Tuhalapan. Dan masing-masing majelis ini mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangannya. Majelis Tuhaput Wali Nanggro mempunyai tugas membentuk dan memberhentikan komisi pemilihan Wali Nanggro atas persetujuan Wali Nanggro. B. Melaksanakan pemilihan Wali Nanggro dalam komisi pemilihan Wali Nanggro. C. Menetapkan Wali Nanggro terpilih sesuai dengan ketentuan. D. Memberikan pertimbangan atas usulan pengangkatan dan pemberhentian walil ahdi kepada Wali Nanggro. E. Menyiapkan rancangan resam Wali Nanggro. F. Menyiapkan rancangan perubahan resam Wali Nanggro. G. Melaksanakan pengkajian dalam memberikan pertimbangan pelaksanaan tugas dan fungsi Wali Nanggro dan Waliul Ahdi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, pasal 30, pasal 32, dan pasal 33. H. Melaksanakan tugas dan fungsi Wali Nanggro dan Waliul Ahdi apabila Wali Nanggro dan Waliul Ahdi tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap. J. Melakukan perekrutan tenaga ahli yang dibutuhkan Wali Nanggro dan Waliul Ahdi. Dan K. Melaksanakan tugas-tugas lain yang didelegasikan oleh Wali Nanggro dan atau Waliul Ahdi. Kemudian fungsi pasal 36. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, pasal 35, Majelis Tuhaput Wali Nanggro mempunyai fungsi yaitu pertama penyelenggaraan pemilihan Wali Nanggro dalam komisi pemilihan Wali Nanggro. B. Pelaksanaan penetapan Wali Nanggro terpilih sesuai dengan ketentuan. C. Pelaksanaan penyampaian pertimbangan atas usulan pengangkatan dan pemberhentian Waliul Ahdi kepada Wali Nanggro. D. Penyiapan rancangan resam Wali Nanggro. E. Penyiapan rancangan perubahan resam Wali Nanggro. F. Pelaksanaan pengkajian dalam memberikan pertimbangan pelaksanaan tugas dan fungsi Wali Nanggro dan Waliul Ahdi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, pasal 30, pasal 33 dan pasal 32 dan pasal 33. G. Pelaksanaan tugas dan fungsi Wali Nanggro dan Waliul Ahdi apabila Wali Nanggro dan Waliul Ahdi tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap. Perekrutan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh Wali Nanggro dan Waliul Ahdi. Dan D. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang didelegasikan oleh Wali Nanggro dan atau Waliul Ahdi. Kemudian kewenangan pasal 37. Untuk penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, Majelis Tuhaput Wali Nanggro mempunyai kewenangan A. Melaksanakan pembentukan dan pemberhentian Komisi Pemilihan Wali Nanggro. B. Menyelenggarakan pemilihan Wali Nanggro dalam Komisi Pemilihan Wali Nanggro. C. Menetapkan Wali Nanggro terpilih sesuai dengan ketentuan. D. Menyampaikan pertimbangan atas usulan pengangkatan dan pemberhentian Waliul Ahdi kepada Wali Nanggro. E. Melaksanakan penyiapan rancangan resam Wali Nanggro. F. Melaksanakan penyiapan rancangan perubahan resam Wali Nanggro. G. Melakukan pengkajian
dalam memberikan pertimbangan pelaksanaan tugas dan fungsi wali nagro dan waliul ahdi sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, pasal 30, pasal 3 dan pasal 32 dan pasal 33. H. Menyelenggarakan tugas dan fungsi wali nagro dan waliul ahdi apabila wali nagro dan waliul ahdi tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan berhalangan tetap. I. Melaksanakan perekrutan tenaga ahli yang dibutuhkan wali nagro dan waliul ahdi. Jadi itu tugas, fungsi, dan kewenangan majelis Tuhaput wali nagro. Ya, masing-masing itu banyak di regulasi itu ada menjadi tugas, fungsi, dan kewenangan. Kalau kita lihat di sini pada majelis Tuhaput wali nagro juga termasuk dengan penetapan dan pemilihan wali nagro dan juga pelaksanaan tugas apabila wali nagro dan waliul ahdi berhalangan. Sekarang kita lanjutkan teman-teman ya, majelis fatwa wali nagro juga sama, masing-masing majelis seperti saya informasikan tadi mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan. Apa ini tugas majelis fatwa? Kita lihat ya, pasal 38 paragraf 4 pasal 38 tentang majelis fatwa mempunyai tugas: A. Melakukan telahan berbagai kebijakan yang terkait dengan tugas, fungsi, dan kewenangan wali nagro. B. Memberikan pendapat, usul, saran kepada wali nagro melalui Tuhaput. C. Melakukan kajian atau evaluasi berbagai kebijakan yang perlu diperbaiki. Dan D. Memberikan fatwa hukum syar'i terhadap sesuatu permasalahan yang berkembang dalam masyarakat. Kemudian pasal 39 fungsi majelis fatwa adalah A. Pelaksanaan penyiapan telahan berbagai kebijakan yang terkait dengan tugas, fungsi, dan kewenangan wali nagro. B. Penyampaian pendapat, usul, saran kepada wali nagro melalui Tuhaput. C. Pelaksanaan kajian atau evaluasi berbagai kebijakan yang perlu diperbaiki. D. Penetapan fatwa hukum syar'i terhadap sesuatu permasalahan yang berkembang dalam masyarakat. Dan E. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan wali nagro sesuai bidang tugasnya. Oke. Selanjutnya kewenangan ya. Pasal 40 kewenangan majelis fatwa adalah A. Melaksanakan perumusan telahan berbagai kebijakan yang terkait dengan tugas, fungsi, dan kewenangan wali nagro. B. Menyampaikan pertimbangan, pendapat, usul, saran kepada wali nagro melalui Tuhaput. C. Menyelenggarakan kajian atau evaluasi berbagai kebijakan yang perlu diperbaiki. Dan D. Menetapkan fatwa hukum syar'i terhadap sesuatu permasalahan yang berkembang dalam masyarakat. Nah, ini adalah tugas, fungsi, dan kewenangan majelis fatwa. Ya, kalau fatwa mungkin kita masing-masing kita mungkin akan juga teringat dengan fatwa yang ada di Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Apakah ini akan sama? Nanti kita lihat selanjutnya pada pembahasan selanjutnya. Ini sekali ini kita menginformasikan dulu tugas-tugas, fungsi, dan kewenangan dari perangkat-perangkat lembaga perangkat wali nagro ya. Kemudian sekarang Majelis Tuhalapan Wali Nagro paragraf 5 pasal 41. Majelis Tuhalapan Wali Nagro mempunyai tugas: A. Menyiapkan rancangan awal resam wali nagro. B. Menyerap aspirasi masyarakat dari berbagai wilayah dan kemukiman untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan wali nagro. C. Mensosialisasikan kebijakan wali nagro kepada masyarakat. Dan D. Mengawal pelaksanaan kebijakan wali nagro. Kemudian
Pasal 42. Fungsi Majelis Tuharapan Walinangro adalah A. Pelaksanaan penyiapan rancangan awal resam Walinangro. B. Penyelenggaraan kegiatan penghimpunan aspirasi masyarakat dari berbagai wilayah dan kemukiman untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan Walinangro. C. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan Walinangro kepada masyarakat. D. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan Walinangro. Dan E. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Walinangro sesuai bidang tugasnya. Kemudian pasal 43, kewenangan Majelis Tuhalapan Walinangro. A. Menyusun rancangan awal resam Walinangro. B. Melakukan kegiatan untuk menghimpun aspirasi masyarakat dan dari berbagai wilayah dan kemukiman untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan Walinangro. C. Melaksanakan sosialisasi kebijakan Walinangro kepada masyarakat. Dan B. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan Walinangro. Nah, ya, teman-teman, tadi saya itu ada membaca tentang resam. Sekiranya sahabat semua perlu tahu juga ya apa itu resam. Yang dimaksud dalam Kanun Lembaga Walinangro ini. Saya bacakan definisinya. Dalam pasal 1 angka 17 Kanun Lembaga Walinangro mengatur resam adalah peraturan Walinangro. Jadi dia peraturan Walinangro yang mengatur tentang keselamatan dan ketertiban serta kenyamanan dengan segala perangkat sistem pengelolaan terhadap lembaga Walinangro yang terdiri dari resam syar'i atau protokol tetap, resam arid protokol yang diadopsi, resam daruri atau penting, resam nafsi, resam itu sendiri, kemudian resam nazari, resam yang ditetapkan, resam uruf, resam yang berlaku, resam ma'ruf, resam yang dibiasakan, resam muqabalah, resam timbal balik, resam muamalah, resam pergaulan sehari-hari, resam ijma, mahkamah jamiah, atau resam yang disepakati bersama oleh Majelis Tuhaput, Walinangro, dan Tuhalapan. Jadi itu ya teman-teman semua maksud resam pada Kanun Lembaga Walinangro ini. Ya. Oke ya teman-teman. Saya sudah menginformasikan tentang tugas, fungsi, dan kewenangan perangkat lembaga Walinangro, yaitu Walinangro, Waliul Ahdi, Majelis Tuhaput, Majelis Tuhalapan, Majelis Fatwa Walinangro. Ya, kemudian terakhir adalah Rukun Katibul Wali. Dalam paragraf 13 pasal 65 mengatur Rukun Katibul Wali ini mempunyai tugas dan fungsi ya. Melaksanakan pelayanan administrasi terhadap lembaga Walinangro, ini tugasnya ya. B. Melaksanakan pengelolaan keuangan terhadap lembaga Walinangro. C. Mempersiapkan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh majelis fungsional. D. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan, persidangan, dan risalah pada lembaga Walinangro. Dan E. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walinangro dan atau Waliul Ahdi dan atau pimpinan majelis tinggi. Kemudian pasal 66 fungsi dari Rukun Katibul Wali atau Sekretariat Lembaga Walinangro. A. Pelaksanaan pelayanan administrasi terhadap lembaga Walinangro. B. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan terhadap lembaga Walinangro. C. Penyiapan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh majelis fungsional. D. Pelaksanaan tugas-tugas pelayanan persidangan dan risalah pada lembaga Walinangro.
Dan E. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Wali Nangro dan atau Waliul Ahdi dan atau pimpinan Majelis Tinggi. Kemudian kewenangan pasal 67. Kewenangan Rukun Khatib Wali ini adalah A. Menyelenggarakan pelayanan administrasi terhadap lembaga Wali Nangro. B. Melakukan pengelolaan keuangan terhadap lembaga Wali Nangro. C. Menyediakan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh majelis fungsional. D. Menyelenggarakan tugas-tugas pelayanan persidangan dan risalah pada lembaga Wali Nangro. E. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Wali Nangro dan atau Waliul Ahdi dan atau pimpinan majelis tinggi. Nah, jadi sudah saya informasikan tentang tugas fungsi golongan perangkat lembaga Wali Nangro. Tadi kalau teman-teman melihat kenapa di sini belum diatur wazir, tugas fungsi dan kewenangan wazir, karena ketentuan lebih lanjut tentang wazir ini diperintahkan oleh Kanun Lembaga Wali Nangro diatur dengan Resam Wali Nangro. Jadi tugas fungsi dan kewenangan daripada wazir ini selanjutnya akan ditetapkan dengan Resam Wali Nangro. Nanti akan saya informasikan lagi pada teman-teman tentang tugas fungsi dan kewenangan wazir yang diatur pada Resam Wali Nangro. Tapi sekarang kita sedang baca kanun, saya informasikan lebih dulu secara komplit tentang isi kanun lembaga Wali Nangro supaya tidak bercampur-campur informasi yang teman-teman dapatkan. Ya.